Darius bilang tidak peduli apapun yang kaptennya putuskan, ia akan selalu mengikutinya. Mendengar itu, Kang Chan kembali bergumam dalam hati. Setelah menemukan pengkhianat yang menembak dirinya dan Darius, ia menyadari bahwa pembalasan dendamnya benar-benar berakhir. Mulai sekarang, ia tak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan bidikan sniper saat duduk di dekat jendela sekolah. Ia juga tak perlu kembali ke medan perang. Kini ia memiliki keluarga yang baik, bahkan hidup berkecukupan. Sebenarnya kehidupan seperti inilah yang selalu ia inginkan sejak dulu, hidup yang tenang dan damai. Namun jauh dalam hatinya masih ada sesuatu yang mengganjal. Kang Chan merasa bahwa kehidupan ini bukanlah miliknya. Jika memungkinkan, ia ingin mengembalikan semuanya kepada pemilik tubuh asli ini. Jika ia memang tak bisa mengembalikannya dan tak punya pilihan lain selain harus hidup terus dalam tubuh ini, ia pun diliputi kebingungan. Apakah ia pantas memanggil Hesok sebagai ibu dan Daegyeong sebagai ayahnya? Kang Chan takut jika suatu hari ia menghilang dan tidak pernah kembali, mereka berdua pasti akan sangat bersedih. Di tengah pikiran yang berkecamuk itu, Darius tiba-tiba memecah lamunannya dan bertanya apa yang sedang dipikirkan kaptennya sampai melamun begitu dalam. Kang Chan hanya menjawab bahwa itu bukanlah hal yang penting. Darius lalu menempali bahwa kondisinya kini sudah jauh lebih membaik dan mulai membicarakan rencana ke depan. Kang Chan setuju mengingat mereka memang memiliki banyak waktu luang. Darius kemudian menambahkan bahwa istrinya berencana menjenguk hari ini dan ia ingin memperkenalkannya kepada Kang Chan. Kang Chan sempat bertanya apakah itu tidak masalah, mengingat dirinya sering bersikap kasar pada Darius dan bahkan kerap memukul kepalanya. Namun Darius tidak peduli karena itu adalah masalah Kang Chan. Bagaimanapun ia akan memperkenalkan Kang Chan sebagai muridnya kepada keluarganya. Tak lama kemudian Kang Chan mendapat kabar bahwa baju gantinya telah siap dan ia pun berpamitan kepada Darius. Adegan kemudian berpindah memperlihatkan seorang wanita yang sedang memotong poninya. Sosok itu belum diketahui jelas, namun tampaknya ia adalah Myong. Singkat cerita, Kang Chan pun pulang ke rumah. Ibunya sudah menunggu dan mengatakan bahwa Kang Chan telah melakukan banyak hal untuk ayahnya. Ayahnya pun mengabarkannya bahwa tiba-tiba segala urusan menjadi sangat lancar. Bahkan ia sampai menangis saat memberitahu istrinya itu. Mendengar itu, sang ibu memeluk Kang Chan erat dan mengatakan kepadanya betapa ia sangat menyayanginya. Namun Kang Chan justru merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia meminta izin untuk pergi ke kamar dan tidur sejenak. Di kamarnya, pikirannya kembali buntu memikirkan rencana ke depan. Rasa lelah akhirnya menguasainya dan ia pun merebahkan diri. Dalam gumamnya ia menyadari bahwa sudah sangat lama ia tidak merasakan ketenangan seperti ini dalam hidupnya. Tak terasa sore pun tiba, Kang Chan terbangun dan mendapati ponsel barunya dipenuhi notifikasi. Sebagian besar berasal dari Darius. Ia segera meneleponnya. Darius memberitahu bahwa dirinya belum bisa masuk karena kondisinya saat ini. Akibatnya kegiatan ekstrakurikuler olahraga pun ditiadakan sementara. Sehingga Kang Chan harus tetap masuk sekolah seperti biasa dan tidak bisa bolos. Darius meminta kaptennya itu untuk bertahan meskipun dia tahu betapa membosankannya sekolah bagi kaptennya. Setelah itu sambungan telepon pun ditutup. Tak hanya Darius, banyak orang lain juga menghubunginya. Michelle bahkan menelepon untuk menanyakan kabarnya karena merasa khawatir. Karena Kang Chan merasa tidak enak atas kejadian sebelumnya, Kang Chan pun mengajaknya makan malam minggu depan. Setelah itu, ia melihat bahwa Myong juga mengirim banyak pesan. Kang Chan segera menghubunginya dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun Myong yang sangat khawatir mengatakan bahwa ia akan datang ke rumah Kang Chan. Karena Myong adalah raja terakhir yang sulit ia tolak, Kang Chan pun akhirnya menyetujuinya. Setelah tiba di lingkungan rumah Kang Chan, Myong menghubunginya dan meminta bertemu di taman komplek. Begitu bertemu, Myong tak mengatakan apapun, ia langsung berlari dan memeluk Kang Chan. Namun sebelum pelukan itu benar-benar terjadi, Kang Chan refleks memegang tangan Myong dan memperingatkannya agar hati-hati karena ia hampir terjatuh. Myong pun tersipu malu. Melihat kondisi Kang Chan yang masih terluka, Myong semakin khawatir dan ingin memeriksa lukanya. Namun Kang Chan bersikeras menolak. Keduanya pun terlibat dalam pertengkaran manja yang justru terlihat menggemaskan. Hingga pada satu momen, tanpa sengaja wajah mereka menjadi sangat dekat. Jantung Myong berdegup kencang. Ia merasa sudah siap untuk, ya tahulah.
Sementara itu, Kang Chan panik dan bergumam dalam hati mengapa Miyong selalu mendapatkannya dalam situasi seperti ini. Namun tanpa ia sadari, jantungnya pun ikut berdebar, merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan kalian pikir itu sudah terjadi? Maaf, kalian harus kecewa. Saat kulit itu akan saling bertemu, Kang Chan langsung bilang pada Miyong untuk mengajaknya jalan-jalan. Miyong yang tahu jika dirinya terlalu terburu-buru langsung malu dan mengikutinya. Di perjalanan, Miyong menanyakan kondisi Kang Chan saat ini dan apakah ia akan kembali bersekolah setelah keadaannya membaik. Sebenarnya Kang Chan sangat malas untuk kembali ke sekolah, tetapi mau bagaimana lagi? Ia menjelaskan kepada Miyong bahwa yang terluka paling parah justru Pak Kang Ho, yaitu Darius, sehingga klub olahraga harus dihentikan sementara sampai sang guru benar-benar pulih. Dokter mengatakan bahwa Darius masih harus dirawat selama 2 minggu ke depan. Mendengar hal itu, Miyong mengingatkan bahwa waktu tersebut bertepatan dengan ujian akhir. Kang Chan sontak terkejut, mungkin karena ia tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, rasa percaya dirinya untuk lulus pun nyaris tidak ada. Namun melihat Miyong yang justru tampak bersemangat menghadapi ujian, Kang Chan merasa seperti melihat dirinya sendiri saat bersiap berangkat ke medan perang. Tiba-tiba ia teringat alasan dibalik semangat Miyong sebelumnya. Kang Chan pernah berjanji bahwa jika Miyong berhasil meraih peringkat pertama, ia akan menciumnya. Hal itu membuat Kang Chan gugup. Miyong yang menyadari perubahan sikapnya melirik dan bertanya ada apa. Kang Chan hanya membuang muka dan mengatakan bahwa tidak apa-apa. Tak lama kemudian Kang Chan mengatakan bahwa ia merasa lelah dan ingin beristirahat. Miyong mengerti dan berpamitan untuk pulang. Melihat sikap Miyong, Kang Chan merasa seolah sedang melihat seseorang penggemar yang terus mengejar idolanya kemanapun ia pergi. Meski begitu, setidaknya hal itu membuatnya sedikit lebih bersemangat untuk belajar dan perasaan itu membuat Kang Chan merasa lega. Keesokan harinya, sang ayah mengantar Kang Chan ke sekolah. Di dalam mobil, ayahnya bertanya tentang rencana Kang Chan ke depan. Karena tidak langsung mengerti maksudnya, sang ayah pun menjelaskan bahwa Kang Chan kini telah dewasa dan harus mulai menentukan arah tujuan hidupnya. Karena masih bingung, Kang Chan menjawab aja seadanya dengan mengatakan bahwa ia mungkin akan bersiap masuk ke universitas. Namun tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin masuk universitas olahraga dan jika memungkinkan ia ingin melanjutkan studinya ke Perancis. Mendengar hal itu, ayahnya tampak senang. Bagaimanapun anaknya kini memiliki cita-cita yang terdengar mulia. Terlebih lagi, Kang Chan sudah cukup mahir berbahasa dan memiliki beberapa koneksi di Perancis. Hal yang paling membuat ayahnya tertarik adalah kenyataan bahwa rencana itu kemungkinan besar juga akan membuat ibunya sangat bahagia. Meski begitu, ayahnya tetap merasa sedikit khawatir karena Kang Chan belakangan ini sering terlibat perkelahian. Ia pun menanyakannya secara langsung. Kang Chan menenangkan ayahnya dengan mengatakan bahwa masalah itu sudah selesai, sehingga ayahnya tidak perlu khawatir lagi. Singkat cerita, Kang Chan tiba di sekolah dan berpapasan dengan Eunsil yang kini kembali menggunakan riasan wajah yang berlebihan. Melihat itu, Kang Chan hanya mendecak pelan dengan ekspresi tidak suka sebelum mengabaikannya dan masuk ke kelas. Eunsil yang menyadari sikap tersebut pun tertunduk malu. Saat Kang Chan memasuki kelas, tidak ada satupun siswa yang menyapanya. Semua tampak takut kepadanya. Melihat hal itu, Kang Chan mendengus kesal. Ia kemudian melirik ke arah Do-hun yang terlihat babak belur. Dalam hati, Kang Chan berpikir bahwa Do-hun memang gemar terlibat masalah sehingga wajahnya sering menjadi sasaran pukulan. Namun karena bukan urusannya, ia memilih tidak peduli dan langsung duduk di bangkunya. Di sana, Miyong sudah menunggunya dan menyapanya dengan senyuman yang hangat. Saat itu Kang Chan baru menyadari bahwa dari sekian banyak siswa yang bersikap dingin kepadanya, hanya Miyonglah satu-satunya yang tetap tulus dan ramah kepadanya. Tak lama kemudian pelajaran dimulai. Karena merasa bosan, Kang Chan tertidur pulas di tengah kelas. Suara dengkurannya yang cukup keras membuat guru menjadi sangat jengkel. Untungnya Miyong segera membangunkannya dan memberitahu situasinya. Setelah terbangun, Kang Chan menyadari ada notifikasi di ponselnya. Ternyata itu adalah pesan dari Darius yang mengatakan bahwa Smitten menanyakan nomor rekening Kang Chan karena ingin membagikan sahamnya. Masalahnya, Smitten meminta seorang suster untuk menerjemahkan ucapannya, sehingga istri Darius pun ikut mendengar pembicaraan itu. Ya kalian tahu lah ya para mama kalau dengar soal uang gimana. Intinya saat ini Darius kebingungan menjelaskan dari mana asal uang tersebut.
dan meminta Kang Chan untuk membantu memberikan penjelasan kepada istrinya. Saat Kang Chan hendak menonaktifkan notifikasi ponselnya karena pelajaran masih berlangsung, tiba-tiba muncul sebuah pesan misterius dari seseorang. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, bahwa semua ini baru permulaan. Siapakah orang tersebut dan apakah ini pertanda munculnya musuh baru? Melihat pesan itu, Kang Chan hanya bisa bergumam dalam hati, bertanya-tanya siapa orang gila yang mengirim pesan menyedihkan seperti itu kepadanya. Jika memang berani, seharusnya orang itu tidak menggonggong dari belakang melainkan langsung mengatakannya di depan wajahnya. Singkat cerita, saat jam istirahat tiba, Kang Chan mengumpulkan seluruh anggota klub olahraga dan mengumumkan bahwa kegiatan klub akan dihentikan sementara hingga guru Kang Ho atau Darius kembali masuk. Mendengar kabar bahwa pelatihan neraka itu dihentikan, para murid langsung bersorak gembira. Berbanding terbalik dengan Kang Chan yang justru merasa kesal karena ia harus menggantikan peran Darius untuk menyampaikan pengumuman tersebut. Saat bubaran sekolah, Kang Chan terlihat pulang bersama Miyong. Dalam hati, Kang Chan bergumam sampai kapan gadis ini akan terus mengikutinya. Ia pun berkata bahwa sebentar lagi arah jalan pulang mereka akan berbeda. Namun, Miyong tak kehabisan akal dan bertanya apakah Kang Chan mau belajar bersama dengannya. Tanpa berpikir panjang, Kang Chan langsung menolak. Miyong terlihat sedih dan melihat ekspresi itu, Kang Chan merasa tidak enak hati. Ia langsung menjelaskan bahwa hari ini ia berencana menjenguk guru Kang Ho di rumah sakit. Mendengar hal itu, Miyong langsung ingin ikut. Namun Kang Chan melarangnya dengan alasan Miyong seharusnya fokus belajar karena ujian akan segera dimulai. Miyong beralasan sebagai manajer klub, ia setidaknya harus menjenguk guru pembinanya. Ia bahkan terlihat sangat bersemangat dan mulai menanyakan rumah sakit tempat gurunya itu dirawat. Karena Miyong terus memaksa, Kang Chan akhirnya berbohong. Ia mengatakan bahwa luka sang guru berada di area yang agak memalukan, sehingga akan lebih baik jika Miyong tidak ikut. Miyong pun langsung membayangkan kondisi gurunya dengan wajah memerah. Ia akhirnya mengerti dan membiarkan Kang Chan pergi sendiri. Meski jauh di dalam hatinya ia merasa kecewa dan sedih. Tak lama kemudian Kang Chan tiba di rumah sakit. Sayangnya istri Darius telah pulang dan baru akan kembali keesokan harinya. Mengenai masalah saham, Darius merasa ada yang janggal. Menurutnya aneh jika Smitten tiba-tiba melakukan hal seperti ini, karena itu bukanlah kebiasaannya. Yang lebih mencurigakan lagi, Smitten meminta dirawat di ruangan yang sama dengan Darius. Padahal dengan keterbatasan bahasa di antara mereka, hampir tidak ada yang bisa dibicarakan. Alasan Smitten pun terdengar aneh. Ia mengaku bosan dan takut sendirian. Kang Chan kemudian membahas soal saham yang ingin diberikan Smitten kepada mereka. Setahunya ia dan Darius sebelumnya sudah meminta 3 juta euro dan kini Smitten kembali ingin memberikan saham secara cuma-cuma. Smitten beralasan bahwa semua itu ia lakukan agar Kang Chan mau memaafkannya dan menerima dirinya kembali sebagai kawan. Karena Darius penasaran bertanya apa yang dikatakan Smitten, Kang Chan menjelaskan bahwa intinya Smitten ingin mereka menerima uang tersebut dan kembali berteman. Mendengar itu, Darius sama sekali tidak terkejut. Ia justru merasa ada sesuatu yang tidak beres dan menyuruh Kang Chan menggali informasi lebih dalam. Nalurinya menangkap adanya motif busuk yang tersembunyi. Setelah ditekan lebih keras, Smitten akhirnya mengaku ia khawatir Sarlan memiliki seorang di balik layar yang belum terungkap. Karena itu, ia ingin melibatkan Kang Chan dan Darius agar mereka bisa melindunginya. Bagaimanapun juga, kini ia hidup sendirian dan tidak ingin mati. Melihat ekspresi Smitten, Darius semakin penasaran. Kang Chan pun menjelaskan bahwa Smitten pada dasarnya takut pada sosok di balik Sarlan dan mencoba menyeret mereka dengan imbalan uang agar ikut terlibat dalam masalah ini. Darius tidak terkejut. Dugaan awalnya ternyata benar. Ada siasat tersembunyi di balik semua ini. Menyadari bahwa rencananya terbongkar, Smitten pun panik dan mulai memohon. Kang Chan pun meminta pendapat Darius terlebih dahulu. Darius terdiam sejenak melirik Smitten yang kini tersenyum lebar dengan wajah seolah tak bersalah. Setelah berpikir sejenak, Darius menggertakkan giginya dan akhirnya mengatakan bahwa untuk sementara ia akan mengikuti keinginan Smitten. Kang Chan sempat memastikan kembali apakah Darius yakin. Sebenarnya Darius tidak ingin terlibat, namun entah mengapa ia merasa harus membantu Smitten kali ini. Smitten langsung mengucapkan terima kasih, sementara Darius hanya mendengus kesal.
Tak tahu diri, Smitten menambahkan bahwa ia masih memiliki permintaan lain. Kesal dengan tingkah anak buahnya itu, Kang Chan mengingatkannya agar tidak meminta hal-hal yang konyol. Dengan panik, Smitten menjelaskan bahwa ia hanya ingin dicarikan guru bahasa Korea serta tempat tinggal setelah ia keluar dari rumah sakit. Kang Chan akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Dalam benaknya ia teringat pada teman Michelle yang bekerja di sebuah perusahaan dan berpikir mungkin ia bisa meminta bantuan orang itu nanti. Tiba-tiba Darius dikejutkan oleh sebuah pesan dari nomor tak dikenal yang mengatakan bahwa dirinya akan segera mati. Darius mengira itu hanya ulah orang iseng. Namun Kang Chan merasa ada yang tidak beres karena ia pun menerima pesan serupa dalam beberapa waktu terakhir ini. Darius merasa heran dan sempat mengira bahwa pesan tersebut hanyalah ulah orang iseng. Namun karena mereka berdua menerima pesan dari nomor yang sama ditambah fakta bahwa mereka baru saja menyelesaikan urusan dengan Sarlan, kecurigaan mulai muncul di benaknya. Kang Chan berpikir sejenak lalu menyuruh Darius untuk sementara mengabaikan pesan itu. Menurutnya siapapun pelakunya jika hanya berani menggonggong dari balik layar, maka itu tidak ada artinya. Dan jika orang itu benar-benar mencoba menggigit, mereka tinggal menghancurkannya saja. Kang Chan meminta Darius untuk tidak khawatir. Bagaimanapun begitulah cara mereka menyelesaikan masalah sejak dulu. Tak lama kemudian Kang Chan berpamitan untuk pulang. Namun Smitten meminta kaptennya itu agar tinggal lebih lama. Ia beralasan bahwa akan sangat membosankan jika Kang Chan pergi karena mereka hanya bisa terbaring diam di tempat tidur. Kang Chan menolak dengan alasan bahwa orang tuanya sudah menunggu di rumah untuk mengajaknya makan malam di luar. Mendengar hal itu, Smitten terkejut dan kembali memastikan apakah orang di hadapannya ini benar-benar kaptennya. Kang Chan pun kesal dan bertanya apakah ia perlu mengajarnya sekali lagi agar Smitten percaya. Smitten langsung ketakutan dan mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dalam perjalanan pulang, Kang Chan menelepon Michelle dan menanyakan apakah ia bisa membantunya mencari guru bahasa Korea. Ia menjelaskan bahwa guru tersebut dibutuhkan untuk temannya, seorang manajer cabang perusahaan Perancis dari Gong Motor. Kang Chan juga menanyakan apakah teman Michelle yang bernama Cindy bisa membantu. Michelle menjawab bahwa akhir-akhir ini Cindy cukup sibuk, tetapi ia memiliki kenalan lain yang bisa membantu Kang Chan. Setelah itu, Kang Chan mengajukan permintaan lain kepada Michelle terkait masalah keuangan dan menyebut nama Heather. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Michelle langsung memotong dan mengatakan bahwa itu tidak adil. Menurutnya, Kang Chan tidak sopan karena membicarakan Heather saat berbicara dengan Michelle. Kang Chan membalas bahwa justru Michelle seharusnya senang karena alih-alih langsung menghubungi mereka, Kang Chan memilih bertanya lebih dulu melalui dirinya. Mendengar itu, Michelle menjadi senang. Kang Chan pun lalu menjelaskan bahwa ia baru saja menerima sejumlah uang dengan jumlah yang sangat besar dan ingin membaginya kepada beberapa orang. Tetapi prosesnya cukup rumit, sehingga ia membutuhkan bantuan. Michelle mengatakan bahwa Heather memang ahli dalam hal tersebut dan berjanji akan meminta Heather segera menghubungi Kang Chan untuk membicarakan detailnya. Setelah urusan bisnis selesai, Michelle tiba-tiba menggoda Kang Chan dan bertanya apakah tidak ada lagi yang ingin ia katakan. Mungkin seperti ungkapan cinta atau semacamnya. Kang Chan yang sudah terbiasa digoda langsung menutup telepon dan berpikir bahwa Michelle pun sama saja menjengkelkannya dengan si putri salju. Hanya saja caranya berbeda. Singkat cerita, Kang Chan tiba di sebuah restoran bersama orang tuanya untuk makan malam. Namun dia sedikit terkejut karena mereka ternyata makan di emperan. Ibunya bertanya apakah Kang Chan kecewa karena mereka hanya makan tonkatsu sederhana di tempat seperti ini. Kang Chan pun menyangkal dan mengatakan bahwa ia hanya terkejut karena tidak terbiasa makan di tempat seperti ini bersama mereka. Ayahnya lalu menimpali bahwa sebenarnya jika bukan karena urusan bisnis, mereka justru lebih menyukai makan di tempat sederhana seperti ini. Ibunya menambahkan bahwa suasana tersebut terasa sangat bernostalgia. Kang Chan yang tidak mengerti pun bertanya. Ibunya tampak sedikit terkejut dan bertanya apakah Kang Chan sudah lupa bahwa mereka dulunya tidak terlahir kaya dan semua ini terjadi karena bisnis ayahnya yang sukses. Ibunya terlihat khawatir mengira ingatan Kang Chan belum sepenuhnya pulih. Kang Chan pun menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa ia tentu saja ingat, meski ibunya masih tampak ragu. Mereka pun melanjutkan makan dengan suasana yang hangat. Kang Chan merasa ayah dan ibunya sangat harmonis dan serasi satu sama lain.
Ayahnya kemudian mengatakan bahwa akhir pekan ini akan ada presentasi mobil baru dari perusahaannya, sekaligus pelantikan manajer cabang Korea yang baru. Acara itu juga akan dihadiri oleh Duta Besar Perancis dan ayahnya berniat mengajak Kang Chan untuk ikut. Kang Chan tentu saja setuju, sementara ibunya tampak terkejut mendengar bahwa Duta Besar Perancis juga akan hadir. Hari demi hari berlalu, Kang Chan kembali menjalani kehidupan sekolah dengan rasa bosan. Hingga akhirnya janji dengan Hitler untuk membantu mencairkan uang pun tiba. Mendengar penjelasan Hitler tentang prosedur pencairan dana, Kang Chan merasa bingung karena tidak benar-benar memahaminya. Intinya, ia hanya ingin memastikan apakah proses tersebut legal. Hitler menjawab bahwa mungkin lebih tepat disebut sebagai trik daripada sesuatu yang ilegal. Setelah membuat akun dan menandatangani beberapa dokumen, Kang Chan mengucapkan terima kasih kepada Hitler. Hitler justru mengatakan bahwa Kang Chan telah membantunya karena hal ini meningkatkan penilaian kerjanya. Singkat cerita, setelah dibantu oleh Hitler, Kang Chan berhasil menerima bagiannya dengan total 1,5 miliar won. Jika ditambah dengan tabungannya selama menjadi tentara bayaran, jumlahnya mencapai 1,7 miliar won. Melihat saldo sebanyak itu, Kang Chan sulit percaya bahwa ia kini bisa menggunakan uang tersebut sesuka hati. Singkat cerita, tak lama kemudian Kang Chan mendatangi Smitten di rumah sakit bersama Alice, yaitu guru bahasa Korea yang akan mengajarinya. Melihat guru tersebut yang sangat cantik, ya kalian tahulah bagaimana isi otak si Smitten ini. Smitten langsung meminta agar mulai besok ia dipindahkan ke ruangan pribadi. Mengetahui isi kepala Smitten, Kang Chan langsung mengutuknya. Namun Smitten berdalih bahwa ini tidak seperti yang Kang Chan pikirkan. Ia hanya tidak ingin mengganggu Darius. Darius pun ikut kesal dan mengutuk Smitten. Meski Smitten terus bersikeras bahwa maksudnya tidak seperti itu. Kini mereka telah menemukan guru untuk Smitten dan secara resmi Smitten juga telah ditunjuk sebagai manajer cabang. Awalnya Kang Chan sempat khawatir kantor pusat dari Perancis akan membuat masalah terkait hilangnya Sarlan. Namun anehnya mereka tidak melakukan tindakan apapun. Kang Chan menduga bahwa geng Serpent Venom cukup berpengaruh hingga mampu membuat perusahaan sebesar Gong Motor memilih diam. Akhir pekan pun tiba di Lodge Hotel, acara pelantikan manajer pun dimulai. Kang Chan yang datang bersama keluarganya tanpa sadar sedang diperhatikan oleh seorang turis Perancis yang tampaknya bukan orang sembarangan. Siapakah dirinya? Apakah ia adalah sosok penting berikutnya? Ataukah itu adalah si duta besar Perancis? Orang asing itu pun bertanya kepada pengawalnya apakah pemuda yang dilihatnya sekarang bernama Kang Chan. Tak lama kemudian ia pun mendekati Kang Chan bersama dua pengawalnya yang mengiringinya. Di sisi lain, Smitten datang dengan Alice, menyapa Kang Chan dengan nama panggilan dan tersenyum kepadanya. Merasa Smitten tidak peka terhadap situasi di mana dirinya sedang bersama keluarga, Kang Chan pun dengan kesal menyuruhnya berhenti bersikap seolah mereka saling mengenal. Smitten pun menenangkan kaptennya dengan mengatakan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya di hotel, sehingga orang tua Kang Chan tidak akan mencurigai apapun. Alice sempat kebingungan melihat sikap Kang Chan terhadap Smitten, namun Smitten hanya berkata agar ia tidak memikirkannya karena mereka memang terbiasa berbicara seperti itu. Merasa heran, Kang Chan bertanya sejak kapan Smitten dan Alice menjadi begitu dekat. Smitten hanya menjawab singkat bahwa memang begitulah dirinya. Smitten lalu memperkenalkan dirinya kepada keluarga Kang Chan dengan bantuan Alice sebagai penerjemah. Ia menyampaikan kepada ayah Kang Chan bahwa dirinya memohon bimbingan selama bekerja di perusahaan tersebut. Mendengar itu, ayah Kang Chan justru berkata bahwa dialah yang seharusnya mengatakan hal tersebut kepada Smitten. Alice kemudian menerjemahkan bahwa ayah Kang Chan tidak mengetahui penyebab cedera Smitten, namun tetap mendoakan agar ia lekas pulih. Smitten tertawa terbahak-bahak mendengar itu dan berkata bahwa ayah Kang Chan pasti akan terkejut jika mengetahui alasan sebenarnya di balik cederanya itu. Sebelum kata-kata itu sempat diterjemahkan oleh Alice, Kang Chan dengan kesal langsung memotongnya. Khawatir dengan mulut Smitten yang terlalu banyak bicara. Smitten pun langsung ketakutan dan meminta maaf. Ia kemudian memuji ibu Kang Chan, mengatakan bahwa beliau tampak sangat anggun dan cantik. Ucapan itu membuat Kang Chan semakin kesal. Ia memarahi Smitten dan mengatakan bahwa sikapnya mulai tidak sopan. Smitten membantah dan berkata bahwa ia hanya berkata jujur. Menurutnya ibu Kang Chan memanglah anggun.
dan ia benar-benar senang bisa bertemu dengannya. Ia bahkan berencana mengundang mereka untuk makan bersama. Ibu Kang Chan penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Smitten, sehingga Kang Chan menerjemahkannya dengan singkat bahwa sang manajer sangat senang bertemu dengannya. Mendengar itu, ibunya membalas dengan mengatakan bahwa ia juga sangat terhormat bisa bertemu dengan manajer cabang tersebut. Di tengah percakapan, mereka tiba-tiba disela oleh kedatangan orang asing bersama dua pengawal. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai duta besar Perancis. Smitten sontak terkejut, begitu pula dengan Kang Chan dan keluarganya. Pria tersebut bertanya apakah pemuda di hadapannya benar-benar bernama Kang Chan. Smitten hendak memperkenalkannya, namun duta besar langsung memotong dan mengulurkan tangannya kepada Kang Chan. Semua orang terkejut melihat seorang duta besar menunjukkan ketertarikan langsung kepada pemuda itu. Kang Chan tanpa menunjukkan rasa canggung atau tegang menjabat tangan pria tersebut dan memperkenalkan dirinya. Di dalam hatinya Kang Chan bertanya-tanya mengapa bahkan seorang duta besar ingin bertemu dengannya. Karena tidak memahami bahasa Perancis, ibunya bertanya siapa pria tersebut. Kang Chan menjelaskan bahwa pria itu adalah duta besar Perancis. Mendengar hal itu, ibunya terkejut dan tak percaya bahwa duta besar sampai datang dan menjabat tangan anaknya. Kang Chan mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Pria tersebut kebetulan lewat dan menyapa. Duta besar itu kemudian meminta Kang Chan berbicara empat mata karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Hal itu justru membuat Kang Chan semakin curiga. Singkat cerita, mereka berbincang berdua di sebuah tempat sambil menikmati teh. Pria itu membuka percakapan dengan mengatakan bahwa ia penasaran bagaimana Kang Chan bisa begitu mahir berbahasa Perancis. Kang Chan bertanya apakah ia harus menjawab pertanyaan tersebut. Menyadari nada Kang Chan terdengar ketus, pria itu segera meminta maaf dan menegaskan bahwa ini bukan interogasi, ini hanya penasaran. Kang Chan menjawab bahwa ia belajar bahasa Perancis dari internet. Pria itu berkomentar bahwa Kang Chan tampaknya sangat berbakat di bidang teknologi informasi. Setelah berbasa-basi singkat, pria itu langsung ke inti pembicaraan. Ia datang untuk membicarakan Sarlan. Ia menjelaskan bahwa Gong Motor adalah perusahaan asal Perancis dan akan menjadi masalah besar jika dunia mengetahui keterkaitan perusahaan tersebut dengan organisasi kriminal serta penyelundupan narkoba. Sebagai perwakilan dari Perancis, ia menyampaikan terima kasih kepada Kang Chan karena telah menghentikan Sarlan dan gengnya itu. Kang Chan merasa tidak pantas menerima ucapan terima kasih itu karena ia tidak bertindak atas nama negara Perancis. Namun sebelum ia menyelesaikan ucapannya, pria itu menambahkan bahwa masih ada satu hal lagi yang perlu disampaikan. Ia mengatakan bahwa seluruh informasi terkait Sarlan telah ditangani oleh intelijen Perancis dan meminta Kang Chan untuk merahasiakan semua kejadian tersebut. Kang Chan pun mengerti. Karena penasaran, Kang Chan bertanya bagaimana kasus Sarlan ditutupi. Pria itu menjawab singkat bahwa Sarlan dinyatakan mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju bandara. Lalu ia meneruskan jika Perancis saat ini sangat berterima kasih kepada Kang Chan. Dan jika Kang Chan mau, dirinya bisa masuk ke universitas manapun di Perancis sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Bahkan jika Kang Chan meminta pindah ke warga negaraan pun mereka akan memenuhinya. Kang Chan tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi terkejut. Ekspresi Kang Chan hanya datar dan bilang jika ia akan memikirkannya. Lalu berterima kasih atas segala yang duta besar itu lakukan untuknya. Saat pria duta besar itu bilang masalah uang yang ditransfer ke rekeningnya dari Bank Swiss pun, Perancis telah menangani semuanya. Kang Chan tidak perlu khawatir tentang pajak atau semacamnya. Tidak hanya itu, mereka pun akan memberikan sejumlah saham pula padanya. Pria itu bilang Kang Chan tidak perlu mengkhawatirkan masalah uang selama sisa hidupnya. Damn. Kang Chan berpikir dalam hati jika intelijen dari Perancis sangat hebat. Mereka mengetahui semuanya. Lalu Kang Chan bilang ini sangat terasa janggal karena bagaimanapun kompensasi yang mereka berikan sangat besar jika dibandingkan dengan insiden kecil yang Kang Chan selesaikan. Duta besar itu bilang jika tahun depan akan ada pemilu di Perancis, Kang Chan bisa menganggap hal tersebut sebagai cara mereka untuk menutupi seluruh jalan keluar agar tidak mengganggu jalannya pemilu. Kang Chan pun mengerti dan bilang pada duta besar untuk tidak khawatir. Pria itu menambahkan jika yang ia bilang sebelumnya adalah kompensasi dari pemerintahan Perancis dan saat ini ia berniat untuk memberikan kompensasi atas nama dirinya pribadi.
Ia pun menyerahkan kartu namanya dan bilang pada Kang Chan, jika suatu saat Kang Chan membutuhkan bantuannya, ia bisa menghubunginya. Kang Chan pun sedikit iseng dengan bertanya apakah ia bisa mendapatkan akses ke catatan misi tentara bayaran Prancis. Sepertinya Kang Chan masih penasaran akan tragedi yang menimpanya di Afrika tempo hari. Ia masih curiga dengan dalang di belakang dari Sarlan. Mendengar hal tersebut, duta besar menjadi serius. Ia bilang jika itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan Sarlan, akan lebih bijaksana bagi Kang Chan untuk tidak mencari tahu hal tersebut. Mendengar jawaban duta besar seperti itu malah membuat Kang Chan semakin curiga. Ia pun menyerah dan bilang mengerti. Lalu Kang Chan pun pamit karena sepertinya pembicaraan mereka sudah berakhir. Namun sebelum pergi, duta besar itu mengingatkan Kang Chan sekali lagi, jika rumor buruk mulai menyebar di luar sana, intelijen mereka lah yang akan membereskan semuanya. Kang Chan menjadi sangat marah akan pernyataan tersebut dan bilang pada duta besar jika seharusnya pria itu tidak mengatakan kalimat tersebut karena bagaimanapun saat ini dirinya sedang di Korea Selatan. Pria tersebut hanya tersenyum dan meminta maaf, dan bilang jika ia tidak punya pilihan lain karena memang harus mengatakan hal tersebut kepada Kang Chan, suka atau tidak suka. Kang Chan tidak mengerti apa yang sebenarnya duta besar itu rencanakan. Singkat cerita, Kang Chan saat ini telah kembali dan berkumpul dengan keluarganya. Ibunya penasaran tentang apa yang sebenarnya Kang Chan bicarakan dengan duta besar. Kang Chan hanya bilang jika ia diberi kesempatan untuk memperoleh beasiswa dan kuliah di Perancis jika Kang Chan mau. Ibunya sangat senang mendengarnya dan tak percaya duta besar Perancis berkata seperti itu. Namun Kang Chan bilang itu mungkin hanya basa-basi saja. Melihat sekeliling, Kang Chan pun bertanya-tanya kemana perginya sang manajer Smithen. Ayahnya bilang jika ia baru saja pergi karena harus memperkenalkan mobil baru mereka. Smithen pun saat itu terlihat sedang presentasi dan memperkenalkan jenis mobil baru mereka yaitu Ship model FGM5. Kang Chan tak menyangka jika Smithen sangat cerdas dalam hal berpidato. Ketika ia melihat sekeliling, tampak seorang wanita yang memakai jas merah sangat familiar di mata Kang Chan saat itu. Yups, benar sekali itu adalah Michelle. Kang Chan pun bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Michelle di sana. Michelle kala itu terlihat sedang menginstruksikan fotografer untuk mengambil gambar model mobil tersebut. Karena kecantikannya, banyak orang yang hadir di sana justru lebih memperhatikan dirinya. Bahkan para model mobil yang berada di atas panggung pun tampak minder karena perhatian para tamu tersedot oleh Michelle. Melihat itu, Kang Chan merasa sedikit kasihan pada para model tersebut. Tak lama setelah presentasi mobil selesai, Kang Chan pun menyapa Michelle. Saat Michelle menyadari bahwa dirinya disapa oleh Kang Chan, ia langsung berteriak kegirangan, membuat Kang Chan sedikit menyesal telah menyapanya. Namun apa yang dilakukan Michelle? Dia malah berlari dan langsung memeluk Kang Chan di hadapan orang tuanya. Tak berhenti sampai di situ, Michelle yang brutal pun langsung nyosor dan celepot. Tentu saja mama dan papanya yang melihat ini langsung terkejut. Kang Chan segera menyadarkan Michelle dan memintanya untuk berbicara menggunakan bahasa Perancis. Michelle mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa bertemu kembali dengan Kang Chan. Melihat Michelle yang terlalu agresif, Kang Chan berusaha menenangkannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyuruh Michelle menyapa kedua orang tuanya lalu memperkenalkan Michelle kepada mereka. Michelle pun menyapa orang tua Kang Chan. Mereka kemudian bertanya pada Kang Chan tentang siapa wanita tersebut. Kang Chan menjelaskan bahwa ibunya sebenarnya pernah bertemu dengan Michelle sebelumnya di sebuah restoran saat bertemu Bu Rempong tempo hari. Sejak saat itulah mereka menjadi sedikit lebih dekat. Namun ibunya menanggapi bahwa hubungan mereka tidak terlihat hanya sedikit dekat. Terlebih karena ia baru saja menyaksikan Michelle mencium anaknya. Kang Chan pun beralasan bahwa orang Perancis memang cenderung bereaksi secara berlebihan. Karena penasaran, Kang Chan bertanya apa yang Michelle lakukan di tempat tersebut. Michelle menjawab bahwa seperti yang Kang Chan ketahui, ia bekerja untuk sebuah perusahaan majalah dan saat ini sedang mempersiapkan artikel tentang mobil Shift untuk edisi bulan depan. Michelle kemudian bertanya balik tentang apa yang dilakukan Kang Chan di sana. Kang Chan menjelaskan bahwa ayahnya adalah salah satu petinggi Kangyu Motor. Mendengar itu, Michelle terkejut karena berarti Kang Chan berasal dari keluarga yang kaya. Reaksi Michelle yang berlebihan membuat Kang Chan merasa sedikit tidak enak. Michelle lalu mengajak Kang Chan untuk pergi minum.
Melihat sifat Michelle yang seperti itu, tiba-tiba Kang Chan teringat kepada putri salju Myong yang memiliki sifat serupa. Sebenarnya Kang Chan agak malas memenuhi ajakan tersebut, namun karena Michelle telah banyak membantunya, ia akhirnya setuju. Ia mengatakan bahwa dirinya akan ikut, akan tetapi tidak akan minum alkohol, mengingat orang tuanya masih berada di sana. Saat mereka bercengkrama, dari belakang Michelle, duta besar Perancis itu kebetulan lewat dan menyapa Kang Chan. Kang Chan pun membalas sapaan tersebut. Hal itu membuat Michelle terkejut dan langsung bertanya apakah orang itu baru saja menyapa Kang Chan. Michelle mengatakan bahwa di Prancis, pria tersebut dikenal sangat sombong dan tidak akan menyapa seseorang terlebih dahulu tanpa alasan. Karena itu, ia heran bagaimana Kang Chan bisa mengenalnya. Kang Chan hanya menjawab bahwa mereka baru pertama kali bertemu hari ini dan mungkin karena pria itu sedang berada di Korea, ia merasa lebih santai. Michelle lalu menginformasikan bahwa ada rumor yang mengatakan pria tersebut tengah mengincar pemilu berikutnya. Setelah itu, Kang Chan mengajak Michelle untuk minum. Sebelum pergi, ia terlebih dahulu meminta izin kepada orang tuanya, mengatakan bahwa ia akan mengajak Michelle minum sebentar. Ibunya terlihat agak khawatir dan curiga karena mereka hanya pergi berduaan. Namun, ayahnya mengizinkan asal jangan pulang terlalu malam dan mampir di Oyo. Singkat cerita, dan Michelle pun minum bersamanya. Diam-diam Kang Chan memuji Michelle dalam hatinya. Ia mengaku bahwa Michelle memang terlihat sangat cantik. Beberapa saat kemudian, Michelle mengatakan bahwa ia merasa Kang Chan sedikit menjauh darinya. Meskipun Kang Chan menyangkal, Michelle tetap merasa bahwa Kang Chan sedang menjaga jarak dan menanyakan alasannya. Akhirnya Kang Chan jujur, ia mengatakan bahwa saat ini dirinya tidak yakin hubungan dengan seseorang akan berjalan dengan lancar. Menurutnya, kehidupan yang ia jalani sangat berbeda dengan kehidupan Michelle. Michelle tidak mengerti maksud Kang Chan. Kang Chan pun mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka tetap bisa menjadi teman dekat seperti sekarang. Namun jika harus melangkah lebih jauh bahkan menjadi sepasang kekasih, Kang Chan merasa ragu. Michelle beralasan bahwa perbedaan budaya membuat dirinya terbiasa dekat dengan banyak pria. Ia bahkan mengatakan bersedia memutuskan kontak dengan semua pria lain dan hanya dekat dengan Kang Chan saja. Namun Kang Chan menjawab bahwa masalahnya bukan di situ. Ia menjelaskan bahwa hidupnya tidak seperti yang Michelle bayangkan. Dan jika ia menjalin hubungan sekarang, hal itu justru akan menjadi beban baginya. Secara tidak langsung, Kang Chan tidak ingin Michelle berada dalam bahaya. Mendengar penjelasan tersebut, Michelle pun heran dan bertanya-tanya apakah Kang Chan benar-benar hanya seorang siswa SMA. Kang Chan hanya mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan pandangan Michelle terhadap dirinya. Michelle pun kemudian berjanji tidak akan terlalu agresif lagi, namun ia meminta Kang Chan untuk tidak menjauhinya. Mendengar itu, Kang Chan tidak habis pikir. Meskipun ia berusaha menjaga jarak, Michelle tetap ingin berada di dekat dengannya. Tak lama kemudian, Michelle disapa seseorang dari belakang. Orang itu adalah Soyeon, seorang model yang tadi tampil dalam presentasi mobil perusahaan ayah Kang Chan. Soyeon bertanya siapa pria yang bersama Michelle. Michelle pun memperkenalkan Kang Chan kepada Soyeon dan mengatakan bahwa Kang Chan adalah anak dari pemilik Kangyu Motor. Kang Chan menyapa Soyeon dengan sopan. Michelle lalu bertanya apakah Kang Chan tidak mengenalnya, mengingat Soyeon cukup terkenal dan sering muncul di layar televisi. Kang Chan hanya mengernyit dan mengatakan bahwa ia tidak terlalu sering menonton televisi. Melihat Kang Chan tidak mengenal model terkenal seperti Soyeon, Michelle pun menggoda Soyeon dan menyuruhnya bekerja lebih keras. Tak lama kemudian, Kang Chan pamit pulang karena merasa tidak enak mengganggu mereka berdua. Justru Soyeon yang merasa tidak enak karena merasa telah mengganggu Michelle dan Kang Chan. Namun Kang Chan bersikeras tidak apa-apa karena ia memang berniat pulang. Michelle terlihat sedikit kecewa melihat Kang Chan pergi. Singkat cerita, Kang Chan pun pulang. Saat tengah malam ia mengenakan sweater dan topi dan sepatunya, bersiap melakukan sesuatu. Ia keluar di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dan kemudian berolahraga. Dalam hatinya ia bergumam bahwa Sarlan memanglah sangat kuat. Namun setelah meninggalkan medan perang, Sarlan kehilangan ketajamannya karena terlalu fokus pada manajemen dan urusan kantor. Itulah sebabnya Kang Chan berpikir bahwa Sarlan tidak cukup beruntung dan berumur pendek. Karena itulah Kang Chan tidak ingin berakhir seperti Sarlan. Ia memulai melatih otot tubuhnya dan berolahraga demi mengembalikan kebugarannya seperti di masa lalu. Kang Chan teringat saat pertama kali merasakan sensasi aneh ketika bertarung dalam keadaan terdesak. Kang Chan merasa seolah dirinya kembali ke tubuh lamanya.
Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan atau sekadar efek adrenalin akibat situasi genting. Namun semakin ia mengingatnya, semakin jelas baginya bahwa itu bukanlah salah satunya. Setiap kali Kang Chan berada di ambang hidup dan mati, ia merasakan naluri bertarung dari masa lalunya bangkit kembali. Ia yakin tanpa naluri itu dirinya pasti sudah tewas di tangan Sarlan. Perasaan aneh dan kebingungan terus menghantuinya. Kang Chan tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Namun satu hal yang pasti, setiap kali kondisinya menjadi sangat kritis, naluri bertarung tersebut akan muncul kembali. Mengingat semua itu, Kang Chan menggertakkan giginya dan mulai meningkatkan intensitas latihannya. Kilas balik memperlihatkan masa lalu di barak. Seorang junior berambut kuning terlihat dikerumuni oleh Kang Chan dan Darius. Junior itu tiba-tiba meminta maaf sambil mengigau dalam tidurnya. Salah satu anggota tim dari Kang Chan, sebut saja si Slickback, mencoba membangunkannya. Namun Kang Chan menghentikannya dan menyuruhnya membiarkan junior itu. Ia tahu pertempuran yang dijalani junior tersebut kemarin adalah pertempuran pertamanya. Si Slickback menganggap itu wajar. Banyak orang mengalami kondisi serupa setelah pertempuran pertama mereka. Meskipun begitu, ia tetap merasa ada yang janggal. Biasanya orang yang mengigau akan mengucapkan kata-kata seperti mati atau berhenti. Namun junior berambut kuning itu justru terus meminta maaf. Mendengar hal tersebut, Kang Chan merasa perkataan si Slickback masuk akal. Keesokan harinya, ia mengajak junior tersebut untuk berlari 50 putaran. Junior itu merasa jika hal tersebut terlalu berat. Kang Chan menjelaskan bahwa lapangannya sempit, jadi jumlah putaran memang harus ditambah. Ia juga menegaskan bahwa junior tersebut boleh berhenti kapan saja jika memang merasa kelelahan. Namun sang junior tetap bersikeras. Ia ingin menyelesaikan jumlah putaran yang sama dengan kaptennya. Singkat cerita, Kang Chan lebih dulu menyelesaikan latihannya dan menyuruh si junior itu untuk berhenti. Akan tetapi junior tersebut menolak karena masih memiliki beberapa putaran tersisa. Ia benar-benar ingin menyamai kaptennya. Kang Chan menggeleng tak habis pikir dan menyebutnya si otak otot. Namun diam-diam ia memujinya di dalam hati karena kegigihannya itu. Setelah akhirnya menyelesaikan seluruh putaran, junior tersebut terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Dengan napas yang tersengal, ia menunjukkan rasa bangganya kepada kaptennya tersebut. Tak lama kemudian, mereka kembali terjun ke medan perang. Darius memperingatkan bahwa jumlah musuh terlalu banyak dan menyarankannya untuk mundur. Kang Chan menolak karena menurutnya helikopter bantuan akan segera tiba. Mereka hanya perlu bertahan sampai bantuan datang. Pertempuran pun berlangsung sengit di antara kedua belah pihak. Di tengah kekacauan terdengar teriakan kesakitan. Junior berambut kuning itu tertembak di bagian perut. Kang Chan refleks ingin menolongnya, namun Darius menahannya karena situasi yang terlalu berbahaya dan tak ada yang bisa mereka lakukan. Meski begitu, Kang Chan tetap menerobos dan menghampiri junior tersebut, berusaha membuatnya tetap sadar. Namun upaya itu sia-sia. Junior itu menghembuskan napas terakhirnya. Siapakah junior ini? Apakah ia adalah hero baru? Ingatan itu memudar, membawa Kang Chan kembali ke masa kini saat ia tengah berolahraga. Ia berpikir, seberapapun damainya kehidupannya sekarang, ia tetap harus meningkatkan kekuatannya demi melindungi orang-orang terdekatnya. Tekad yang begitu kuat membuatnya lupa waktu hingga akhirnya ia sadar bahwa sudah saatnya berangkat sekolah. Singkat cerita, Kang Chan berangkat ke sekolah. Di tengah jalan ia disapa oleh si raja terakhir Myung. Myung berbicara seolah pertemuan mereka hanyalah kebetulan lalu mengajak Kang Chan berangkat bersama. Namun Kang Chan tahu bahwa Myung sebenarnya sudah lama menunggunya. Aktingnya terlalu buruk untuk disembunyikan. Tak lama kemudian sebuah mobil membunyikan klakson. Darius muncul dan mengajak mereka masuk untuk pergi bersama. Di perjalanan, Myung bertanya apakah kondisi Pak Guru sudah membaik. Mengingat perkataan Kang Chan tempo hari jika Pak Guru mengalami cedera di area yang sedikit memalukan, Darius bilang pada Myung jika itunya hampir saja putus, tapi para dokter telah mengobatinya dengan sangat baik. Maksud Darius adalah leher, namun sepertinya Myung salah arti dan mengatakan memangnya bisa disambung kembali seperti semula. Darius bilang tentu saja bisa, bejir. Darius bahkan mengatakan karena miliknya sangat tebal dan kokoh, para dokter dan perawat pun tidak merasa kesusahan mengobatinya dan sembuh lebih cepat dari yang diharapkan. Sambil berkata seperti itu, Darius tertawa terbahak-bahak.
Myong yang pikirannya traveling pun berpikir jika seharusnya ia tidak bertanya hal tersebut. Kang Chan yang saat itu sadar jika ia telah melakukan kesalahan tertawa karir dan langsung mengubah topik pembicaraan. Kang Chan lalu bertanya apakah mereka sudah bisa melanjutkan aktivitas klub olahraga. Darius menjawab tentu saja. Dalam hati Kang Chan meminta maaf kepada Darius. Darius menjelaskan bahwa karena ujian sudah dekat, hari ini mereka hanya akan mengadakan rapat singkat. Aktivitas fisik akan dilanjutkan minggu depan. Kang Chan mengangguk mengerti. Myong menyela dan percaya diri mengatakan bahwa ia pasti meraih peringkat pertama di sekolah. Darius menimpali bahwa ia memang yakin Myong mampu melakukannya seperti biasanya. Darius kemudian mengubah topik dengan menyinggung ulang tahun Kang Chan yang akan jatuh pada bulan Maret. Kang Chan heran mengapa Pak Guru tiba-tiba membahas hal itu. Darius menjelaskan bahwa Kang Chan sebaiknya segera mengurus SIM karena usianya sudah mencukupi. Dan mungkin ke depan ia akan membutuhkannya jika memiliki mobil. Tiba-tiba Myong menerima sebuah pesan dan terlihat kesal karena pesan tersebut terasa seperti spam. Kang Chan yang merasa familiar langsung tersentak dan meminta Myong memperlihatkan pesan tersebut. Benar saja, pesan tersebut sama persis dengan apa yang ia terima dan Darius pun terima. Kang Chan merasa aneh, jika hanya ia dan Darius yang menerimanya mungkin masih masuk akal. Namun, keterlibatan Myong membuat situasi terasa berbeda. Kang Chan pun bertanya apakah sebelumnya Myong pernah menerima pesan serupa. Myong mengaku bahwa kemarin ia juga mendapatkannya, namun langsung menghapus pesan itu karena merasa terganggu. Kini pesan yang sama muncul kembali. Kang Chan melirik ke arah Darius tanpa berkata apapun. Darius langsung memahami situasinya. Kang Chan kemudian mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu mereka bicarakan setelah rapat klub nanti. Singkat cerita, kegiatan sekolah pun berakhir. Para anggota klub dikumpulkan dan diberi arahan untuk mempersiapkan ujian dengan baik. Seluruh siswa tahun kedua, mereka akan mengikuti perkemahan musim panas selama 4 hari. Darius juga menyampaikan bahwa ia akan menjadi salah satu guru pembina dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, mereka pun membubarkan diri. Myong yang penasaran ingin ikut bersama Kang Chan, namun Pak Guru menjelaskan bahwa mereka akan membahas kecelakaan lalu lintas yang terjadi tempo hari. Myong tidak perlu ikut. Darius bahkan berbohong dengan mengatakan bahwa insiden itu disebabkan oleh Kang Chan yang mengemudikan mobilnya. Mendengar itu Myong merasa sedikit kecewa namun bisa menerimanya. Setelah Myong pergi, Kang Chan menjelaskan bahwa pesan misterius itu tidak hanya menargetkan dirinya dan Darius, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka. Artinya siapapun yang dekat dengan mereka bisa menjadi sasaran termasuk keluarganya. Karena itu Kang Chan menyarankan agar Darius menghubungi pihak provider untuk menelusuri pesan tersebut. Sementara Kang Chan ia sendiri berencana menemui Smitten. Darius tak menyangka situasi akan berkembang sejauh ini. Kang Chan lalu bertanya soal perkemahan musim panas. Darius menjelaskan bahwa karena siswa tahun kedua tidak bisa melakukan karya wisata tahun ini, pihak sekolah menggantinya dengan perkemahan. Kang Chan menyarankan agar Darius tidak ikut dengan alasan lukanya yang belum pulih. Ia merasa situasi akan berbahaya jika mereka terpisah. Namun Darius menolak, jika ia tidak hadir tidak ada guru olahraga lain yang bisa menggantikannya. Lagi pula usianya kini hampir menginjak 60 tahun. Di Korea, ulang tahun 60 merupakan momen penting yang dirayakan secara khusus. Darius menambahkan jika seorang guru lain dipaksa menggantikan Darius tepat di hari ulang tahunnya yang ke-60, rumor buruk pasti akan beredar. Darius kini bukan lagi tentara bayaran, melainkan seorang guru yang harus menjaga kehormatan dan menjadi teladan sok-sokan. Singkat cerita, Kang Chan pulang ke rumah. Ia hanya mengenakan singlet saat menuju meja makan dan melihat ibunya sedang memasak. Tiba-tiba pikirannya kembali ke pesan misterius itu, membuatnya gelisah memikirkan keselamatan keluarganya. Ia pun bertanya kepada ibunya apakah akhir-akhir ini ia menerima pesan aneh. Ibunya menjawab bahwa ia memang menerima pesan seperti itu. Kang Chan langsung menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa itu hanya ulah orang-orang iseng di sekolahnya dan tak perlu dikhawatirkan. Ibunya pun berkomentar bahwa tren anak muda sekarang memang sangat aneh. Setelah itu, Kang Chan segera berpamitan dan keluar rumah. Di luar ia bergumam bahwa semuanya kini menjadi jelas. Semua orang di sekitarnya telah terancam. Dalam situasi yang semakin rumit ini, Kang Chan menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa melindungi semua orang sekaligus.
Singkat cerita, Kang Chan tiba di rumah Smitten. Ia tidak menyangka bahwa rumah itu ternyata begitu mewah. Setelah masuk ke dalam, Kang Chan mengatakan bahwa ia ingin berbicara serius secara empat mata. Smitten pun langsung menyuruh Alice meninggalkan mereka berdua. Kang Chan memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah membahas masalah ini dengan Darius di rumah sakit. Namun karena Smitten tidak mengerti bahasa Korea, ia belum mengetahui persoalan yang sedang terjadi. Kang Chan pun menjelaskan bahwa dirinya, Darius, dan semua orang terdekat mereka telah menerima pesan ancaman. Mendengar hal tersebut, Smitten tampak terkejut. Kang Chan kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia belum tahu apakah Smitten juga menerima pesan serupa. Smitten menggeleng dan mengatakan bahwa dirinya tidak menerima ancaman apapun. Mengetahui fakta itu, Kang Chan merasa janggal. Ia bertanya-tanya mengapa Smitten justru tidak menjadi target. Sebelumnya, Smitten sempat mengatakan bahwa ada seseorang di balik layar yang membantu Sarlan. Karena itu, Kang Chan meminta penjelasan mengapa Smitten sempat berasumsi seperti itu. Smitten mengatakan bahwa itu hanyalah firasat semata. Sebagai ultimatum terakhir, Kang Chan menegaskan bahwa Smitten pasti sudah tahu bagaimana dirinya selalu membalas setimpal apa yang orang lakukan kepadanya. Jika Smitten masih menyembunyikan sesuatu, maka Kang Chan tidak akan lagi membagikan informasi atau rencana apapun kepadanya ke depannya. Ia juga mengingatkan Smitten agar tidak mengatakan apapun mengenai Afrika atau pekerjaan tentara bayaran mereka kepada siapapun. Karena satu kata saja yang keluar dari mulutnya bisa berujung pada kematian dirinya, bahkan orang-orang di sekitarnya. Jika Smitten sampai bertindak bodoh dan bermulut besar hingga Kang Chan mengetahui bahwa informasi tersebut bocor, maka Kang Chan tidak akan menahan diri. Ia akan melakukan kembali hal yang pernah ia lakukan pada Smitten di hotel tempo hari. Melihat kemarahan Kang Chan, Smitten ketakutan dan tidak berani berkata apa-apa. Setelah itu, Kang Chan pun berpamitan. Namun sebelum ia meninggalkan ruangan, Smitten akhirnya membuka mulut dan mengatakan bahwa ia pernah melihat Sarlan menerima perintah dari seseorang. Kang Chan terkejut karena akhirnya Smitten berbicara. Smitten menjelaskan bahwa pada awalnya ia tidak sadar bahwa Sarlan mengetahui dirinya melihat kejadian itu. Namun ketika Smitten bertanya siapa orang tersebut, Sarlan langsung marah dan mengatakan hal yang sama seperti yang baru saja diucapkan Kang Chan. Bahkan Sarlan menambahkan bahwa ia akan membunuh Smitten jika informasi itu sampai tersebar. Setelah kejadian itu, Smitten beberapa kali melihat Sarlan menerima panggilan telepon dari nomor yang sama. Setelahnya, Sarlan kembali bertingkah seolah Smitten tidak mengetahui apapun. Mendengar penjelasan tersebut, Kang Chan semakin yakin bahwa dugaannya selama ini benar. Ada seseorang yang benar-benar berada di balik layar. Kang Chan pun berpamitan dan memperingatkan Smitten agar berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, Smitten diminta untuk segera menghubunginya. Dalam perjalanan pulang, ponsel Kang Chan bergetar menandakan adanya pesan masuk. Dalam hati, ia langsung waspada, mengira itu adalah pesan ancaman lagi. Namun ternyata pesan tersebut berasal dari Darius. Darius mengabarkan bahwa ia telah mencoba meminta pihak provider untuk melacak nomor misterius tersebut. Tetapi pihak provider meminta surat perintah dari kepolisian terlebih dahulu. Karena itu, Darius berencana pergi ke kantor polisi keesokan harinya. Mengetahui bahwa Kang Chan sempat pergi ke rumah Smitten, Darius penasaran dan meminta kaptennya itu untuk membagikan informasi apapun yang berhasil dia dapatkan. Singkat cerita, Kang Chan pun menceritakan seluruh percakapannya dengan Smitten kepada Darius. Setelah mendengar semuanya, Darius mengerti dan merasa seolah dirinya kembali berada di medan perang. Bulu kuduknya merinding mendengar penjelasan tersebut. Darius pun merasa heran, bukankah hubungan mereka dengan geng Perancis sejauh ini baik-baik saja? Namun mengapa muncul masalah seperti ini? Kang Chan juga merasakan hal yang sama, tetapi untuk saat ini mereka belum bisa menyimpulkan bahwa geng tersebut adalah pelakunya. Menurut Kang Chan, orang-orang dari geng Perancis tidak akan mengirim pesan ancaman secara sembunyi-sembunyi seperti itu. Cara seperti itu bukan gaya mereka. Selain itu, jika memang geng Perancis itu yang melakukannya, seharusnya Smitten menjadi orang pertama yang menerima ancaman tersebut. Faktanya, Smitten sama sekali tidak menerima pesan tersebut. Untuk sementara, Kang Chan meminta Darius agar terus mengumpulkan informasi dan tetap waspada. Darius mengatakan bahwa jika ada perkembangan lebih lanjut, ia akan segera menghubunginya. Kang Chan pun menutup telepon.
Sebagai langkah pencegahan, Kang Chan kembali melakukan satu panggilan lagi. Bahkan untuk panggilan ini ia merasa cukup gugup. Saat tersambung dengan customer service, Kang Chan menyampaikan bahwa ia ingin berkonsultasi mengenai layanan keamanan pribadi. Petugas di seberang menjelaskan bahwa harga layanan tersebut sangat bervariasi tergantung kelas dan durasi. Karena lama mendengar bacotan customer service, Kang Chan langsung bilang jika ia ingin layanan kelas paling tinggi. Customer service tersebut menjelaskan bahwa layanan keamanan VVIP hanya tersedia untuk kasus terorisme atau klien yang berada dalam ancaman pembunuhan maupun penculikan, dan biayanya pun sangat mahal. Sebelum kalimat itu selesai diucapkan, Kang Chan langsung memotong dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir soal uang. Ia meminta perusahaan tersebut untuk langsung mengurus layanan dengan kelas tertinggi. Customer service itu pun langsung meminta maaf dan menyambungkan panggilan kepada presiden perusahaan. Diketahui bahwa presiden perusahaan keamanan tersebut bernama Kim Tae-jin. Singkat cerita, mereka pun bernegosiasi dan akhirnya mencapai kesepakatan. Keesokan harinya, Tae-jin akan menyambut Kang Chan secara langsung. Setelah itu, Kang Chan menutup teleponnya. Kang Chan menyadari bahwa dirinya tidak mungkin melindungi semua orang dalam waktu yang bersamaan. Karena itulah ia memutuskan menyewa jasa perusahaan keamanan tersebut. Layanan mereka diketahui biasanya digunakan oleh Presiden Korea, sehingga Kang Chan tidak meragukan kualitasnya. Saat ia mulai sedikit lega, tiba-tiba ponselnya kembali berdering. Kang Chan terkejut ketika melihat bahwa yang menelepon adalah Gwang Taek. Begitu panggilan diangkat, Gwang Taek mengatakan bahwa Dosok saat ini berada dalam kondisi kritis di rumah sakit karena diserang. Gwang Taek mengira pelakunya adalah sisa-sisa anggota geng parkiran yang sebelumnya dibasmi oleh Kang Chan. Gwang Taek pun memperingatkan Kang Chan agar berhati-hati karena kemungkinan besar dirinya juga sedang diincar. Baru saat itulah Kang Chan menyadari bahwa ia masih memiliki musuh lain, geng parkiran yang tempo hari dihancurkan olehnya dan Darius. Jika benar kelompok tersebut adalah dalang dari pesan-pesan ancaman ini, maka semuanya terasa masuk akal. Kang Chan pun menyimpulkan bahwa inilah alasan mengapa Smitten tidak menerima pesan ancaman seperti yang lainnya. Kang Chan bertanya mengenai kondisi Dosok saat ini. Gwang Taek menjelaskan bahwa Dosok masih berada di ruang operasi. Luka ringan mungkin sudah biasa bagi mereka, namun kali ini pelaku benar-benar sudah keterlaluan. Ada kemungkinan besar Dosok mengalami kelumpuhan. Kemampuan bertarung para penyerang pun tidak bisa dianggap normal. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti gangster biasa. Gwang Taek berasumsi bahwa mereka adalah pembunuh profesional yang sangat berpengalaman. Gwang Taek kemudian mengatakan bahwa ia akan mengirim beberapa anak buahnya secara diam-diam untuk mengawasi Kang Chan. Kang Chan hanya perlu berpura-pura tidak menyadarinya. Setelah itu, Kang Chan memberitahu situasinya kepada Gwang Taek bahwa dirinya saat ini tengah menerima ancaman melalui pesan misterius. Mendengar hal tersebut, Gwang Taek terlihat terkejut. Kang Chan menambahkan bahwa beberapa orang di sekitarnya juga menerima pesan yang sama, termasuk guru Kang Ho. Kang Chan menduga bahwa ada orang yang sempat mengambil ponselnya di hotel dan mencuri daftar kontaknya. Ia merasa kejadian ini berkaitan erat dengan insiden penyerangan terhadap Dosok. Gwang Taek pun meminta Kang Chan menceritakan seluruh detailnya. Setelah mendengar penjelasan lengkap tersebut, Gwang Taek akhirnya mengerti situasinya dan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah kelompok dari geng parkiran. Karena hal ini merupakan urusan Gwang Taek, ia meminta Kang Chan untuk cukup mengawasi orang-orang terdekatnya saja. Sementara sisanya akan ia tangani sendiri dan akan segera mengabari jika ada perkembangan. Setelah menutup telepon, Kang Chan sempat merasa tidak enak dengan kondisi Dosok. Namun justru karena insiden itu, situasi menjadi semakin jelas. Jika dalangnya memang kelompok geng parkiran, maka yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan ketuanya dan menghabisinya. Meski begitu, Kang Chan menyadari bahwa dirinya tidak perlu bertindak sendiri. Ia yakin Gwang Taek mampu menangani masalah tersebut. Namun di sisi lain, Kang Chan masih berpikir bahwa ada kemungkinan ancaman yang mereka terima tidak sepenuhnya berkaitan dengan insiden Dosok. Karena itu, ia merasa tidak boleh lengah dan harus memastikan keamanan orang-orang terdekatnya. Keesokan harinya di sekolah, terlihat klub olahraga telah membeli berbagai peralatan dan fasilitas pendukung. Kang Chan pun bertanya kepada Pak Guru mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Guru Kang Ho menjelaskan bahwa fasilitas klub mereka terlalu buruk sehingga ia memutuskan membelinya menggunakan uang pribadinya.
Bagaimanapun, mereka memang baru saja mendapatkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Kang Chan kemudian membicarakan informasi terbaru mengenai ancaman tersebut. Darius menjelaskan bahwa tim investigasi cyber telah menyelidiki kasus ini. Pelaku menggunakan program khusus agar pesan seolah-olah dikirim dari luar negeri. Namun Kang Chan menyela dan mengatakan bahwa menurut Guangtek, dalang dari pesan tersebut adalah kelompok geng parkiran. Menurut Darius, meskipun mereka hanyalah gangster lokal, bukan berarti mereka tidak mampu memanipulasi sistem. Meski begitu, tim investigasi cyber menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menangkap pelaku. Yang pasti, untuk sementara pesan ancaman itu tidak akan muncul lagi. Namun baru saja pernyataan itu disampaikan, ponsel Darius kembali menerima pesan ancaman yang sama. Merasa janggal, Darius pun menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan menggunakan metode berbeda untuk mengirim pesan tersebut. Tak lama kemudian, pembicaraan mereka pun berakhir. Kang Chan berpamitan karena ia memiliki janji dengan jasa layanan keamanan yang telah ia pesan sehari sebelumnya. Keesokan harinya, Kang Chan berada di kafe sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Tak lama kemudian, Presiden Tae-jin datang dan menyerahkan kartu namanya. Ia mengaku tidak menyangka bahwa klien yang memesan jasa mereka adalah seorang siswa sekolah. Pria di sampingnya diperkenalkan sebagai Direktur Sangyeon. Dari fisiknya saja Kang Chan sudah tahu bahwa Tae-jin adalah seseorang yang sangat ahli dalam pertarungan. Sorot matanya tidak bisa berbohong. Kang Chan pun mempersilahkan mereka duduk. Tae-jin menjelaskan bahwa mereka telah menerima laporan mengenai situasi yang dialami Kang Chan. Ia pun bertanya apakah sudah ada insiden lain selain ancaman pesan tersebut. Namun Tae-jin merasa kasus ini tidak sesederhana itu. Menurutnya, Kang Chan tidak mungkin mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk ancaman pesan sederhana. Tae-jin kemudian meminta detail informasi apapun yang bisa membantu. Kang Chan sempat ragu, namun mereka meyakinkan bahwa perusahaan Tae-jin sangat kredibel. Mereka bahkan merupakan bagian dari pasukan pengamanan presiden yang mengetahui banyak rahasia negara tanpa pernah membocorkannya. Mendengar hal itu, Kang Chan akhirnya yakin dan menyampaikan bahwa asumsi terbesarnya saat ini dari dalang ancaman tersebut adalah sebuah gangster. Tae-jin lalu meminta nama gangster tersebut untuk mengambil langkah pencegahan. Namun Kang Chan menolak mengungkap lebih jauh. Ia menegaskan bahwa ia hanya ingin dilindungi dan tidak ingin melibatkan mereka lebih dalam. Sangyeon tampak salah paham dan merasa bahwa Kang Chan meremehkan perusahaannya. Ia mengatakan bahwa perusahaan mereka bisa dengan mudah melenyapkan para gangster tersebut dalam waktu singkat. Mendengar hal itu, Kang Chan sempat memancarkan aura membunuh. Namun ia hanya menatap Sangyeon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menyadari suasana yang berubah, Tae-jin langsung memarahi Sangyeon dan meminta maaf kepada Kang Chan. Setelah kembali tenang, Kang Chan menegaskan bahwa jika mereka ingin membantu, cukup dengan menemukan orang yang mengirim ancaman tersebut tanpa bertindak lebih jauh. Sejak awal ia hanya meminta perlindungan. Akhirnya mereka menandatangani kontrak. Perusahaan keamanan tersebut akan mulai melindungi orang-orang yang telah didaftarkan oleh Kang Chan. Mereka juga memahami permintaan agar perlindungan dilakukan secara diam-diam. Setelah semuanya selesai, Kang Chan pun berpamitan. Setelah Kang Chan pergi dan hanya tersisa mereka berdua, Sangyeon mengeluh bahwa siswa SMA itu terlalu arogan karena memiliki banyak uang. Namun Tae-jin tidak setuju. Dari tatapan matanya, Tae-jin tahu bahwa Kang Chan bukanlah orang sembarangan. Ia yakin pemuda itu telah membunuh banyak orang dan hampir mati puluhan kali. Sosoknya mengingatkan Tae-jin pada seseorang yang dikenal sebagai raja tanpa senjata. Mendengar julukan itu, Sangyeon terkejut bukan main. Malam harinya di rumah, Kang Chan mulai meragukan bahwa dalang dari semua ini adalah geng parkiran. Rasanya tidak masuk akal jika mereka memiliki kemampuan menembus sistem investigasi cyber. Terlebih ancaman itu bisa dikirim kembali dalam waktu singkat. Saat tenggelam dalam pikirannya, ponsel Kang Chan tiba-tiba berdering. Nomor yang tertera terdiri dari 11 angka 0. Sebelum mengangkatnya, ia sempat berpikir bahwa ini mungkin pelakunya. Namun setelah dijawab, ternyata penelponnya adalah Ranok, sang duta besar. Ranok menjelaskan bahwa nomor tersebut merupakan nomor eksklusif pejabat pemerintah untuk mencegah penyadapan. Kang Chan bertanya apa yang begitu penting hingga Ranok harus menelponnya. Ranok mengatakan bahwa jika Kang Chan memiliki waktu, ia ingin membicarakan sesuatu langsung di hotel tempat mereka pertama kali bertemu. Kang Chan menolak dengan alasan harus menghadapi ujian dan meminta Ranok menyampaikannya lewat telepon saja.
Namun Ranok bersikeras hal itu harus dibicarakan secara langsung. Kang Chan pun mengatakan bahwa seharusnya Ranok tidak perlu khawatir karena teleponnya aman dari penyadapan. Karena Kang Chan terus mendesak, Ranok akhirnya menyampaikan garis besarnya saja. Dan saat itulah Kang Chan terkejut ketika mendengar satu informasi yang tak pernah ia duga sebelumnya, bahwa Sarlan masih hidup. Mendengar hal tersebut, Kang Chan mengepalkan tangannya, amarahnya dan keterkejutannya bercampur menjadi satu. Ia berdiri dan mengatakan kepada Ranok bahwa ia bersedia bertemu keesokan harinya. Hirup kene si koplok teh.